Belum sih. Tiga. Langsung tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Awad dari Teknologi Geologi Politeknik Negeri Perkebunan Bandung. Pada dirinya saya di sini adalah untuk membahas spektroskopi kimia dalam pengembangan mineralogi yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral untuk masa depan. Inilah daftar pembahasannya. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, metode spektroskopi. Yang ketiga, jenis spektroskopi dan keempat kesimpulan. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, itu latar belakang. Jika ketidaktahuan teknis di area penambangan masih menjadi persoalan yang menghalangi pemahaman yang lebih mendalam tentang geologi, mineralogi, dan proses teknis pengelolaan. Agar bisa mengeksploitasi mineral secara lebih efisien, penting untuk memahami secara menyeluruh aspek geologi dan mineralogi, serta memilih metode pengelolaan yang tepat dalam usaha untuk memaksimalkan pemulihan mineral dan mengurangi dampak polusi lingkungan. Spektroskopi kimia menjadi solusi yang efektif yang dapat diandalkan. Yang kedua adalah metode spektroskopi, yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antara materi kimia dengan cahaya, melibatkan pengukuran energi cahaya yang diserap atau dipancarkan oleh zat kimia pada berbagai rentang panjang gelombang. Yang ketiga, jenis-jenis spektroskopi. Di sini ada beberapa jenis spektroskopi. Yang pertama yaitu spektroskopi inframerah, disingkat IR, yaitu metode non-destruktif yang sering digunakan dalam identifikasi mineral, namun menantang karena kesamaan fitur spektral yang dihasilkan dari mineral kuarsa, tanah liat, dan feldspar berfungsi untuk mengukur serapan cahaya inframerah oleh molekul, memberikan informasi tentang ikatan dan struktur molekuler. Yang kedua, spektroskopi ultraviolet visible, disingkat UV-VIS, yaitu metode kimia untuk menentukan kandungan unsur logam dalam suatu bahan secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga yaitu spektroskopi nuklir magnetik resonansi atau disingkat NMR, yaitu teknik yang dapat digunakan untuk menentukan susunan atau jumlah atom karbon di dalam suatu molekul organik. Hasil isolasi atau hasil transformasi dan sintesis dalam hal ini berguna untuk memeriksa interaksi antara inti atom dengan medan magnet, memberikan informasi tentang struktur molekuler yang sangat rinci. Selanjutnya, spektroskopi fluorensi, yaitu membandingkan intensitas cahaya fluorensi yang dipancarkan oleh zat uji dan oleh suatu paku pembanding tertentu. Dalam hal ini berfungsi untuk mengukur emisi cahaya oleh molekul setelah mereka terkena cahaya yang lebih energik, berguna dalam analisis material dalam diagnostik medis. Selanjutnya, spektroskopi massa, yaitu teknik analisis dengan prinsip dasar membuat suatu molekul netral menjadi bermuatan sehingga dideteksi. Dalam hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengukur massa molekul dan fragmen-fragmennya, membantu dalam penelitian struktur molekuler. Dan selanjutnya, spektroskopi Raman, yaitu mengamati mode vibrasional, rotasional, dan mode frekuensi rendah lainnya dalam suatu sistem, berguna untuk mengukur perubahan energi cahaya yang tersebar dari interaksi antara foton cahaya dan molekul, memberikan informasi tentang ikatan kimia dan struktur molekuler. Terakhir, itu kesimpulannya. Metode spektroskopi adalah cara untuk memeriksa bahan kimia dengan cahaya dan memahami bagaimana mereka berbicara saat berinteraksi dengan cahaya. Ini seperti membaca cerita dari bahan kimia ketika mereka bereaksi terhadap cahaya. Misalnya, cahaya inframerah bisa membantu kita melihat bagaimana molekul berikatan, sedangkan cahaya yang lebih energik memberitahu kita bagaimana molekul memberikan responnya. Semua informasi ini membantu ilmuwan memahami bahan kimia, bagaimana cara mereka bekerja, dan bagaimana kita bisa menggunakan metode ini untuk mengelola sumber daya mineral yang lebih efisien dan lebih baik. Jadi, berbicara di sini merujuk pada cara bahan kimia mengungkapkan tentang diri mereka sendiri saat terpapar cahaya.